Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kapten Kasa dan kita kali ini bahas tentang ayam broiler. Ini sebagai informasi, ini adalah ayam usia 4 hari. 3 hari sih, hari berarti sekarang hari keempat, usianya sudah 3 hari di sini di dalam kandang. Yang mau dibahas kali ini adalah tentang pemberian pakan, yang mana nanti kaitannya adalah untuk menstimulasi supaya nafsu makannya bagus. Oke, tapi sebelum itu ada hal yang harus kita ketahui dulu. Untuk ayam yang masih di bawah 15 hari, di bawah 20 hari, itu challenge-nya adalah tantangannya kita tidak bisa terlalu jangan sampai kita membiarkan tempat pakan itu kosong. Jadi tidak ada istilah puasa, bukan istilah puasa ya. Kapanpun dia butuh itu harus selalu ada. Nah, bedanya dengan ayam yang udah besar itu kita maksimalkan di malam hari pemberian pakan dan di siang hari seadanya aja. Tapi ya jangan sampai kosong juga. Cuma ya nggak terlalu dibanyakin, jadi kita setel kasih pakan sore supaya itu optimal di malam hari sampai pagi, dan siangnya mereka dijaga jangan sampai terlalu banyak makan. Dan sebagai pengganti energi metabolisme, biasanya untuk tempat-tempat panas itu dikasih molas atau cairan air gula, bisa juga elektrolit untuk keperluan energi metabolisme mereka karena panas. Itu pun di daerah-daerah tertentu ya. Kalau kita bikin kandang di daerah yang tidak terlalu panas itu nggak diperlukan, karena efeknya malah bisa jadi mencret gara-gara pembelian elektrolit atau cairan gula yang berlebihan di siang hari. Karena memang harus optimal pemberian gula itu. Jadi kalau misalkan di tempat yang panas itu sangat optimal, karena energi metabolisme dari si gula dan si elektrolit itu membantu untuk mereka bertahan dari panas. Oke, itu ya. Terus kalau balik lagi masalah ayam yang kecil, itu tadi masalah ayam yang gede ya. Nah, untuk ayam yang kecil tantangannya adalah karena tadi mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore itu nggak boleh kekurangan pakan sedikit pun, harus selalu ada. Tapi di saat kita udahlah kita ambil jalan pintas, misalkan dibanyakin aja di tempat pakan, itu juga nggak bagus. Itu nggak menstimulasi nafsu makan mereka. Artinya karena kondisi pakan yang terlalu lama di tempat pakan pun kondisinya biasanya rusak, bubuk, terutama di lantai bawah itu cepat sekali, yang dari tadinya butiran menjadi halus seperti tepung. Nah, itu kurang juga. Ayam nggak terlalu nafsu dengan kondisi pakan yang seperti itu. Masih banyak pilih-pilih, terutama ayam kecil. Dan kalau kekurangan pun tadi itu konsekuensinya, ayam kecil yang sampai kekurangan pakan pertumbuhannya jelek, kerdil, biasanya pertumbuhan kerdil jelek banget. Nah, oke, jalan pintasnya jalan tengahnya supaya nafsu makan tetap terstimulasi dengan baik dan kebutuhan pakan mereka tetap utuh terjaga, ya mau nggak mau kita yang harus meluangkan waktu. Jadi ini kita bicara di kandang open dan kandang semi closed house seperti ini ya, bukan kandang yang closed house modern yang full otomatis pemberian pakan dan minumnya, bukan. Jadi kita bicara kandang semi closed house dan kandang open yang skala peternakan rakyat model-model kayak gini lah. Jadi kuncinya adalah kita harus punya cukup jam terbang supaya bisa menentukan volume pakan yang pas gitu. Oke, kita kasih sedikit gambaran, sedikit contoh ya di kandang saya. Nah, ini kita selalu kasih pas, jadi seperti ini seadanya. Sebenarnya ini kurang bagus nih, udah agak bubuk kayak gitu tuh jelek. Yang bagus tuh yang masih berbentuk butiran halus seperti itu, seperti kondisi awalnya. Jadi saya biasanya ngatur pola pemberian pakan tuh 2-3 kali. Jadi ini ditakar secukup mungkin gitu, sepas mungkin. Nanti ditambah lagi. Nah, dengan cara seperti ini
ayam tetap nafsu berkeliling di sekitar tempat makan. Kalau misalkan dibiarkan itu numpuk, misalkan kita isi sampai segini full, udahlah biar standby aja karena ayam kecil kan nggak boleh kelaparan. Nah itu justru jelek juga. Jeleknya ya itu tadi, kelamaan di tempat pakan, kelamaan di udara terbuka, si pakan itu satu kualitasnya turun jelas. Apalagi pakan-pakan sekarang kan tanpa ADG. Oke, sebagai informasi ADG itu apa, teman-teman bisa buka-buka video lagi di channel ini, ada tentang ADG, yang mana tanpa ADG itu si pakan bisa dibilang mudah basi atau mudah turun kualitasnya. Ya tapi bagus sih ADG dilarang, karena kan efek residu dari ADG juga nanti ke manusia juga. Justru itu tantangan buat kita para peternak. Tanpa ADG kan jauh lebih sehat, kualitas dagingnya jauh lebih baik untuk dikonsumsi. Tapi di sisi lain peternak juga jadi punya tugas yang lebih besar dan harus lebih waspada dalam beternak. Jadi kita yang harus pandai-pandai menyiasatinya. Oke, terus kekurangan yang lain adalah nafsu makan cenderung buruk kalau misalkan terlalu banyak pakan di tempat pakan. Karena unggas itu harus distimulasi ya. Jadi kapan waktunya mereka makan itu kayak kalau misalkan terlalu banyak di tempat makan tuh kayak ada semacam kejenuhan. Jadi nggak kelihat mereka ngejarnya, nggak kelihat apanya gitu tuh. Dan itu memang pengaruh besar sekali. Jadi terasa efeknya sampai nanti besar di pertumbuhan. Justru yang paling bagus itu adalah, apalagi kalau misalkan nanti sudah besar, itu yang paling bagus itu pola pemberian pakan itu ya seefektif mungkin, setepat mungkin. Jadi mereka harus ada waktunya buat kosong dulu perut sebentar. Nah nanti kita atur jadwal, karena memang segala sesuatu juga kita nggak bisa biarkan terlalu berlebihan. Jadi memang harus kita yang ngakalin supaya tepat. Jadi ini kadang disepelekan masalah pakan untuk ayam kecil ini. Banyak sekali saya jumpai teman-teman, ada yang ayam baru usia 1-2 hari pakannya diisi setengah. Karena memang berpatokan dari itu tadi, ayam kecil kan nggak boleh kurang makannya. Ya itu memang benar, cuma yang harus diketahui adalah kitanya yang harus kerja ekstra gitu. Ayam tetap nggak kekurangan, tapi bagaimana caranya juga kondisi dan kualitas pakan jangan sampai turun. Karena kalau sampai turun juga efeknya ayam jadi nggak nafsu makan. Nah hasil endingnya kan karena nggak nafsu makan itu jadi kekurangan pakan juga kan akhirnya. Ya jadi mau nggak mau kita yang harus kerja ekstra. Saya bahkan 2-3 kali sehari itu ngisi ini tempat pakan, karena tadi ngejar supaya tetap kondisi fresh pakannya baru keluar dari karung. Dan itu lagi terutama kalau sebenarnya sih kalau masalah kondisi 2-3 hari di tempat pakan sih nggak terlalu, bahkan seminggu pun nggak terlalu gimana gitu. Cuma yang paling menjengkelkan adalah ketika si pakan ini sudah berbentuk jadi halus, sudah nggak butiran lagi. Nah itu si ayam benar-benar susah banget, nggak mau buat makan. Jadi itu dia tips sederhananya ya. Semoga ini membantu teman-teman sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.